Keuangan Jali. Swastiastu. Kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Ida Ibulan Trisna Dewi dengan nomor NIM 2402014999. Dan rekan-rekan saya Nilo Devi Udani dengan NIM 2402014996. Dan saya Dima Deviati dengan NIM 2402014999. Latar belakang. Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang secara efektif akan berdampak pada imbal hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk merencanakan masa depan perusahaan agar potensi yang ada dapat dioptimalkan. Perencanaan keuangan jangka panjang memerlukan koordinasi yang solid dari berbagai fungsi dalam perusahaan, mencakup investasi aset baru, tingkat leverage keuangan, kebijakan dividen, serta pengelolaan likuiditas dan modal kerja. Perencanaan keuangan adalah proses untuk merencanakan dan mengelola aliran dana yang ada agar dapat mencapai tujuan finansial secara efisien dan efektif. Tujuan perencanaan keuangan. Tujuan utama dari perencanaan keuangan adalah untuk mencapai stabilitas finansial dan menghindari krisis keuangan. Hal ini membantu individu dan perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengalokasikan dana. Perencanaan keuangan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada serta meminimalisasikan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan keuangan. Adapun tujuan perencanaan keuangan yang lainnya yaitu mencapai kemandirian finansial, menghindari krisis keuangan, pengelolaan risiko, dan pengoptimalan sumber daya keuangan. Model-model perencanaan keuangan. Yang pertama adalah model tradisional adalah pendekatan sederhana yang melibatkan pengalokasian pendapatan untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan investasi. Yang kedua adalah model tujuan spesifik lebih terfokus pada tujuan keuangan tertentu seperti membeli rumah atau mempersiapkan dana pensiun. Dan yang ketiga adalah model penganggaran adalah metode perencanaan keuangan yang melibatkan pencatatan dan pengelolaan aliran dana. Dan yang terakhir ada model perencanaan dinamis Gitman-Suter pada tahun 2015 mengemukakan perencanaan keuangan dinamis kemungkinan fleksibilitas yang diperlukan dalam merespon perubahan kondisi ekonomi atau pasar yang dapat mempengaruhi keputusan finansial. Selanjutnya ada pendekatan persentase keuangan. Pendekatan persentase keuangan adalah cara perencanaan keuangan membagi pendapatan ke dalam beberapa kategori pengeluaran yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan memastikan penggunaan dana yang efisien dan seimbang. Sekitar 50% pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, dan transportasi. Nah, sekitar 30% dari pendapatan dialokasikan untuk tabungan dan investasi jangka panjang, dan 20% untuk hiburan dan rekreasi. Nah, menurut Mulyadi, pengalokasian dana untuk hiburan dan rekreasi penting untuk menjaga kesejahteraan psikologis dan juga fisik. Kemudian selanjutnya ada pendanaan eksternal dan pertumbuhan. Pinjaman bank adalah sumber pendanaan eksternal yang sering digunakan oleh individu atau perusahaan. Pinjaman ini dapat digunakan untuk membeli properti, memperluas bisnis, atau memenuhi kebutuhan modal kerja. Pinjaman bank dapat menjadi alat penting dalam mempercepat ekspansi bisnis, namun perlu pengelolaannya hati-hati untuk menghindari masalah hutang. Bahwa penerbitan saham memberikan perusahaan kesempatan untuk memperoleh dana tanpa meningkatkan beban utang. Namun, ini mengurangi kontrol atas perusahaan. Modal ventura adalah bentuk pendanaan yang diberikan oleh investor kepada perusahaan yang sedang berkembang atas imbalan ekuitas. Sebagai contoh, startup yang membutuhkan dana untuk pengembangan produk atau pemasaran bisa mendapatkan investasi dari modal ventura. Menurut Mulyadi, modal ventura merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk tumbuh besar. Kemudian ada faktor-faktor penentu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan finansial itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan keuangan.
Nah, faktor-faktor ini mencakup baik itu faktor internal maupun eksternal. Seperti yang pertama ada kemampuan manajerial. Nah, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan sangat bergantung pada kemampuan manajerial. Kebutuhan finansial yang tepat dan strategi pengelolaan yang efektif akan mempengaruhi pertumbuhan keuangan. Kemudian yang kedua ada inovasi dan diversifikasi. Nah, inovasi produk dan juga diversifikasi usaha memberikan perusahaan peluang untuk mengembangkan pasar dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan. Kemudian yang terakhir ada akses pembiayaan. Akses terhadap pembiayaan eksternal adalah faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Nah, pembiayaan dari luar itu dapat mendukung investasi dalam kapasitas produksi baru atau pengembangan produk. Kesimpulannya, perencanaan keuangan yang efektif merupakan kunci untuk mencapai kemandirian finansial dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan memahami tujuan, model, dan pendekatan yang tepat, individu dan perusahaan dapat merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Perencanaan yang baik juga melibatkan pengelolaan risiko dan pemanfaatan sumber daya eksternal untuk mendukung ekspansi. Oleh karena itu, perencanaan keuangan harus dilakukan dengan hati-hati dan terus-menerus dievaluasi untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Untuk terakhir, kita ucapkan Krama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, bye!